Bagaimana regulasi dari BPOM untuk penunjang pelaku usaha? Kita dengarkan Dr. Randa Dwiana Andayani APT selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Kami persilahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya share slide dulu ya. Bentar. Apakah sudah tampak, Mbak Tri? Sudah tampak, Ibu Adriana. Baik, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya akan menyapa dulu Pak Dirjen, Pak Muhammad Kayam, kemudian Pak Suwandi dari Kementan, kemudian Pak Wirabrata, Pak Didi, kemudian para narasumber lain ada Pak Hendra, Pak Seno, Pak Haris, serta Bapak Ibu para peserta webinar siang hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan dulu permohonan maaf dari Ibu Deputi. Bu Reri tadinya beliau akan hadir, tapi ternyata ada agenda yang sangat mendadak sehingga beliau tidak tidak bisa diwakilkan. Jadi beliau menugasi saya untuk mewakili menyampaikan paparan terkait regulasi di bidang obat tradisional. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Pak Kayam, Pak Suwandi, kemudian dari Pak Wirabrata ya. Jadi saya tinggal melengkapi di hulunya nih, di ujungnya. Tapi nanti sebetulnya pengelolaan Badan POM itu mulai dari hilir hingga ke hulu. Jadi kalau tadi kita sudah mendengar ya begitu banyaknya potensi bahan alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk bisa dimanfaatkan seperti tadi yang Pak Wirabrata sampaikan, tentu harus lebih bagus kalau itu sudah jadi produk itu tentu harus diregistrasi dulu gitu. Nah, nanti Badan POM akan mengawal pada saat proses registrasi hingga ataupun nanti ada uji kliniknya sehingga produk tersebut bisa dimanfaatkan menjadi API tadi seperti yang Pak Kayam sampaikan atau digunakan di pelayanan kesehatan menjadi fitofarmaka. Baik, paparan yang akan saya sampaikan terdiri dari pendahuluan, kemudian regulasi, kemudian peran dan dukungan Badan POM dalam perizinan obat tradisional. Nah, ini di visi misi ini saya akan meng-highlight sebentar, mudah-mudahan nggak ada. Di sini, jadi kalau tadi disampaikan bahwa perlunya obat tradisional itu untuk peningkatan kesehatan. Nah, kita juga di sini melihat dari berbagai aspek. Jadi ada aspek ekonomi tentunya di sini bahwa itu berperan dalam memajukan perekonomian juga, memperkuat usaha mulai dari usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil hingga usaha yang besar. Kemudian juga tentu ada aspek bagaimana meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bangsa ini. Nah, ini di visi misi ini sudah tercakup. Jadi bagaimana Badan POM ingin mewujudkan bahwa produk obat dan makanan di sini dalam hal ini juga mencakup produk suplemen kesehatan dan obat tradisional yang aman, bermutu, berdaya saing, sehingga kita bisa mandiri dan berdaulat ya. Kemudian juga di misinya itu kita memiliki keberpihakan yang sangat besar terhadap usaha UMKM ini, utamanya dalam hal ini di bidang obat tradisional. Sebentar, ini kok nggak bisa next ya? Sebentar, kok ngeheng. Jadi dengan berkembangnya dinamikanya lingkungan strategis ini tentu membawa tantangan yang berubah-berubah gitu ya, bergeser. Terutama di masa pandemi ini kita sudah dari awal 2020 ya mengalami masa pandemi ini. Tadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa ini ada dampaknya ternyata terhadap perkembangan produk-produk obat tradisional dan suplemen kesehatan ini.
Jadi meningkatnya demand untuk memelihara kesehatan, kemudian itu diiringi juga oleh peningkatan pendaftaran produknya. Juga di bidang penelitiannya juga gitu. Jadi ini sangat sejalan, jadi meningkatnya demand, kemudian juga terbukanya pasar, kemudian juga pelaku usaha terlihat sangat signifikan jumlah pengajuan obat tradisional dan suplemen kesehatan, utamanya untuk pemeliharaan atau peningkatan kesehatan ini. Nah, kemudian itu tantangan pertama, bagaimana kita merespon hal tersebut. Kemudian tantangan keduanya ini mengawal hilirisasinya. Jadi tadi seperti yang kita harapkan itu banyak produk-produk yang kategorinya menjadi obat herbal standar atau fitofarmaka yang kita harapkan ya. Nah, kita bagaimana mengawal riset tersebut, mengawal hingga dapat dihilirisasi. Kemudian juga dampak dari teknologi tentu ya, informasi yang sangat mudah dan sangat kadang sulit untuk membendung atau menyaringnya, itu juga bagaimana tantangan kita untuk mengedukasi masyarakat sehingga cerdas dalam memilih informasi, sehingga teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan semua. Nah, ini berbagai upaya yang dilakukan Badan POM dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat. Kemudian kita membuat terobosan-terobosan bagaimana mempercepat pelayanan publik. Jadi walaupun masa pandemi, kita tahu kebutuhan ini sangat mendesak, masyarakat perlu akses terhadap produk herbal dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan kesehatannya, bagaimana kita membuat simplifikasi dan terobosan di dalam proses perizinannya. Kemudian juga tingginya demand ini juga ada yang memanfaatkan ya, jadi ada panic buying, ada penimbunan dan lain-lain. Nah, ini di Badan POM bersama seluruh jajarannya di daerah, di Balai POM dan Loka, mengawal agar ketersediaan produk itu tetap ada. Jadi menghindarkan terjadinya penimbunan atau produk palsu masuk ke jalur legal dan lain-lainnya. Ini potensi-potensi ini yang harus dicermati, jangan sampai ada potensi risiko di situ. Kemudian bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi juga dengan pelaku usaha untuk penanggulangan COVID ini. Kemudian dengan serba keterbatasan pada saat pandemi ini, kita tetap melakukan intensifikasi melalui pengawasan secara daring. Tadi ya, karena terkait produk ini sekarang banyak sekali beredar informasi suplemen palsu, kemudian produk-produk yang memang booming itu banyak sekali ternyata potensi untuk dipalsukannya. Nah, ini kita bagaimana mengawasi baik itu penjualan online maupun penjualan secara offline ya. Kemudian juga Badan POM mengembangkan atau menyusun pedoman-pedoman informasi infografis, kemudian juga webinar, sosialisasi untuk melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Nah, ini yang terakhir ini program kegiatan di dalam riset ini juga kita sangat intens untuk mendampingi para peneliti dan para pelaku usaha yang ingin betul-betul memiliki produk yang terbukti kemanfaatan dan keamanannya yang menjadi fitofarmaka tadi ya. Ini beberapa contoh saja aktivitas kita memberikan edukasi melalui infografis atau pedoman dan mengcounter berita-berita hoax ya, supaya masyarakat memiliki informasi yang berimbang, mencerdaskan masyarakat, kemudian masyarakat bisa memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terkait regulasi tadi dari Pak Wirabrata kalau tidak salah sudah disampaikan juga terkait definisi ya. Jadi bukan hanya di Indonesia yang punya obat tradisional ini, negara-negara lain juga punya dengan khasnya masing-masing. Kita punya jamu yang kita banggakan ya, sudah turun-temurun, sudah mungkin ratusan tahun jamu itu digunakan dan sampai sekarang terbukti manfaatnya dan aman digunakan. Kemudian Cina juga punya tradisional medicine, kemudian India juga dengan Ayurvediknya, kemudian di Jepang itu dikenal dengan Kampo. Kemudian di negara-negara maju seperti Eropa dan lain-lain juga mereka punya herbal medicine juga ya, di Eropa atau di Australia.
Nah, ini memang tadi sudah disebutkan juga bahwa tujuannya pertama, kalau dulu kita kan minum jamu itu supaya meningkatkan kesehatan ya. Kemudian pada saat pandemi ini ya sangat terasa sekali ya, kita berusaha supaya bagaimana kita imunnya kuat, kita promotif meningkatkan kesehatan kita. Kita juga berusaha mencegah jangan sampai tertular oleh COVID ini, bagaimana kita membentengi diri kita ya. Kemudian juga obat tradisional juga bermanfaat di dalam penyembuhan ini untuk sebagai pendamping ya, pendamping terapi COVID misalnya gitu. Jadi ada juga yang memiliki efek kuratif ini juga. Jadi sangat potensinya sangat luar biasa. Nah ini kalau terkait regulasi Badan POM memang lembaga pengawas, jadi banyak sekali rambu-rambu yang kita buat untuk mengawal suatu produk itu betul-betul aman, bermutu, berhasiat, penggunaannya betul-betul tidak menimbulkan resiko. Yang kita harapkan itu betul memberikan manfaat, tidak malah jadi menyebabkan timbulnya resiko. Oleh karena itu banyak sekali rambu yang harus diikuti oleh para pelaku usaha. Jadi kami mengklaster, ini ada terkait perizinan berusaha, ada terkait bagaimana meregistrasikannya, bagaimana Badan POM melakukan pengawasannya. Kemudian ada juga produk-produk atau komponen-komponen yang dilarang untuk digunakan sebagai obat tradisional. Ini tentu semua adalah upaya dalam memberikan perlindungan dari risiko suatu produk ya. Ini bisa diakses di website Badan POM. Nah ini tadi di paparan sebelumnya juga sudah disebutkan ya bahwa jamu itu yang sudah turun-temurun digunakan itu yang terdaftar ada sekitar 11.000 produk. Ini sangat banyak ya. Kemudian kalau yang herbal terstandar ini masih sedikit, jadi kita bersama-sama ini dengan Kemenperin, dengan Kemenkes, untuk mendorong agar para pelaku usaha ini mau melanjutkan, jadi tidak hanya berhenti di jamu, naik derajatnya ke obat herbal standar, jadi melakukan uji preklinik, kemudian menstandarisasi bahan baku. Jadi tantangannya memang kita perlu mungkin ada satu sektor lagi bagaimana mendukung supaya para pelaku usaha ini bisa menstandarkan produknya. Nah ini entah di bawah bimbingan siapa, supaya nanti industri-industri kecil atau mikro yang belum bisa menstandarkan produknya bisa dibantu untuk menguji, misalnya ada lembaga untuk pengujiannya, karena misalnya untuk produk herbal ini syaratnya harus menguji logam berat. Nah, kalau usaha-usaha kecil mungkin kesulitan ya untuk memiliki laboratorium seperti itu. Kemudian pemerintah tentu bisa memberikan dukungan untuk melakukan pengujian, kemudian juga melakukan ini mendanai misalnya uji preklinik agar produk-produk jamu ini bisa meningkat menjadi obat herbal terstandar atau bahkan menjadi fitofarmaka. Nah, sampai saat ini memang masih sangat sedikit ya. Tadi walaupun disebutkan akan ada formularium fitofarmaka, formularium nasional untuk fitofarmaka, nah pilihan produknya memang masih sangat terbatas, baru 26. Kita harapkan Badan POM sangat semangat, sangat dengan senang hati akan mendampingi para peneliti atau industri OT yang akan meningkatkan produknya menjadi fitofarmaka ini. Bagaimana mengawal uji kliniknya supaya betul-betul berhasil dan kita bertambah produk fitofarmakanya ini. Lanjut nih, nah ini di era pandemi ini, di masa pandemi ini Badan POM memberikan semacam fleksibilitas ya. Jadi kalau untuk uji klinik itu biasanya kita akan mulai dari praklinik. Nah, kita berikan fleksibilitas untuk uji untuk produk yang memang sudah bertahun-tahun digunakan, kemudian sebagai jamu, kemudian akan diuji cobakan pada manusia pada dosis tersebut, bisa langsung ke tahap uji klinik seperti itu. Nanti mungkin untuk detailnya nanti kita bisa berdiskusi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan uji klinik untuk produk herbal ini. Nah, ini pendampingan yang dilakukan Badan POM untuk sampai ke tahap uji klinik. Sebentar. Ini adalah mulai dari penyusunan protokol. Jadi kita mendampingi, berdiskusi dengan para peneliti, dengan para sponsornya, bagaimana menyusun penelitian yang baik, metodologi yang baik, supaya di ujung itu
data-data yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk mendukung klaim atau mendukung pada proses registrasi. Jadi kawalan kita berikan pada saat mulai dari penyusunan protokol, kemudian evaluasi protokolnya, kemudian nanti pada saat pelaksanaan uji klinik juga kita dampingi, kita lakukan audit, inspeksi untuk mengawal bahwa jangan sampai melenceng dari rambu-rambu regulasi maupun kaidah-kaidah cara uji klinik yang baik gitu. Nah, ini tentu tujuannya adalah agar diperoleh data yang valid, yang akurat, yang objektif, yang bisa digunakan sehingga kita yakin bahwa memang kemanfaatan produk itu betul-betul terbukti secara signifikan seperti itu. Ini beberapa dokumentasi pada saat kami melakukan pendampingan terhadap peneliti dan pelaku usaha di dalam proses uji klinik ya, untuk produk-produk fitofarmaka dan produk OHT ini. Nah, ini memang sampai saat ini masih banyak terdapat kendala. Jadi ada tantangan, masih banyak tantangannya di dalam uji klinik ini. Jadi kita masih harus terus meningkatkan pemahaman dari pihak peneliti atau para pelaku yang terlibat dalam uji klinik. Kemudian juga regulasi-regulasi mungkin ada yang perlu diharmonisasi, disinkronisasi. Kemudian juga masih terbatasnya fasilitas uji klinik yang dilengkapi dengan sarana laboratorium atau sarana perawatan untuk produk herbal ini ya. Kemudian kadang data praklinik sudah ada tapi tidak sejalan dengan uji klinik yang akan dilakukan. Nah, ini di strateginya juga kita tentu bekerja sama dengan dalam hal ini dengan Kemenristek, dengan BRIN, kemudian dengan lembaga-lembaga yang mendanai penelitian, bagaimana mendukung supaya riset ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga tentu Kemenkes telah menyusun formularium, mulai menyusun ini baru beberapa kali pertemuan ini diharapkan itu bisa semakin memacu para pelaku usaha, terutama industri ya, untuk bisa mengembangkan produk-produk fitofarmakanya. Jadi menambah perbendaharaan fitofarmaka di Indonesia. Ini yang dilakukan Badan POM, upaya-upayanya melakukan pendampingan, kemudian kita juga kalau misalnya ada peneliti yang sedang mengajukan proposal ke BRIN atau ke LPDP, itu juga kami dampingi bagaimana menyusun protokol penelitiannya, supaya memang dana yang diberikan itu menghasilkan suatu hasil riset yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian juga kita merevisi pedoman, mana yang sudah tidak sesuai, mana yang bisa dilakukan fleksibilitas. Kemudian juga kita sedang mengusulkan pembebasan biaya PNBP untuk riset-riset yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian juga tentu kita memperkuat capacity building dari lembaga-lembaga riset atau peneliti atau sponsor dalam hal ini, para pelaku yang terkait di dalam uji klinik ini, supaya kita punya pemahaman persepsi yang sama terkait regulasi dan kaidah di dalam melakukan uji klinik ini. Nah, ini di dalam perizinan ini memang tadi sesuai sangat sinkron ya dengan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, baik dari Kementan maupun dari Kemenperin, bahwa memang terlihat signifikan kenaikan pengajuan registrasi produk-produk untuk penambah daya tahan tubuh ini. Bahkan untuk obat tradisional ini naik sampai 200%, dan untuk suplemen kesehatan ini 565%, jadi lebih dari 550% kenaikannya. Nah, untuk itu juga tentu Badan POM harus merespon dengan baik ya. Kita melakukan upaya percepatan agar produk ini bisa segera diakses oleh masyarakat. Jadi kita melakukan fleksibilitas di dalam regulasi, melakukan simplifikasi, percepatan-percepatan ya, termasuk juga untuk ekspor kita juga sangat mendukung ya, karena itu akan menghidupkan roda perekonomian kita tentunya. Jadi misalnya di sebelah kanan ini yang tadinya 30 hari kerja kita percepat menjadi 3 hari kerja, kemudian ada yang 20 hari kerja menjadi 10 hari kerja, tergantung kategori registrasinya. Kemudian untuk registrasi produk-produk yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E,
kita juga memberikan kemudahan. Jadi bisa misalnya industrinya mau melakukan variasi atau registrasi, kita bisa memberikan fleksibilitas, misalnya nanti data stabilitas bisa diserahkan. Kalau sebelumnya itu harus diserahkan sebelum keluar persetujuan, kalau sekarang bisa diterbitkan persetujuan, nanti industri bisa paralel melakukan uji stabilitas, melakukan hal-hal lain yang ujinya yang pada saat itu belum dilakukan, namun kita tetap dengan mempertimbangkan risiko-risikonya. Jadi tetap melakukan analisis risiko, melakukan kajian risiko, mana yang bisa dilakukan percepatan, itu yang kita berikan percepatan kepada pelaku usaha. Ini upaya-upaya kita di dalam melakukan proses perizinan, bagaimana kita mendukung UMKM, mendukung industri OT, industri obat tradisional, dengan menyederhanakan persyaratan, mensimplifikasi, kemudian juga di sisi fasilitas kita juga memberikan kemudahan, boleh dilakukan penyiapan fasilitas bersamaan dengan proses registrasinya. Kemudian juga untuk UMKM ada keringanan biaya PNBP-nya 50%. Kemudian juga di Balai-Balai POM juga memberikan bantuan untuk pengujian kepada UMKM ini ya. UMKM yang belum bisa menguji produknya bisa diujikan di balai besar atau balai POM di ibu kota provinsi setempat. Ini upaya kita untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Jadi memang regulasi itu banyak sangat strict karena kita ingin melindungi masyarakat ya. Tapi kita tentu dengan komunikasi, dengan diskusi, kita punya persamaan persepsi terhadap persyaratan, sehingga itu akan diharapkan sangat akan mempermudah, memperlancar para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Jadi aspek keamanan tetap tidak bisa diabaikan, walaupun kita bisa melakukan percepatan-percepatan, tapi tidak ada kompromi, tidak ada toleransi jika itu terkait keamanan. Jadi bagaimana kita menyamakan persepsi dengan para pelaku usaha ini. Jadi melakukan desregistrasi, industri bisa berkonsultasi kepada kita, coaching klinik, kemudian pelatihan-pelatihan juga, dan kita juga membentuk kader atau fasilitator di daerah untuk membantu kita yang di pusat ya, supaya mereka bisa konsultasi langsung di kantor-kantor Balai POM atau Lokapom di daerah. Baik, ini sudah slide terakhir. Jadi tentu potensi bahan alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan ini, baik itu sebagai jamu, OHT atau maupun fitofarmaka ini perlu kita dukung pengembangannya. Nah, kalau untuk klaim yang COVID itu memang belum ada yang misalnya mengobati COVID, tapi yang ada itu bagaimana produk ini sebagai ajuvan atau terapi pendamping untuk COVID, misalnya dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain, atau memelihara kesehatan. Nah, kemudian tentu Badan POM berupaya mendukung pelaku usaha untuk mengembangkan produknya ya, agar produknya itu aman, bermutu, berkhasiat, dan tentu memiliki daya saing yang tinggi. Jadi bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, punya potensi untuk diekspor. Apabila kualitasnya bagus, tentu akan mudah juga untuk diekspor ke negara lainnya. Nah, pesan terakhir tentu kita semua perlu menerapkan ini ya. Kita harus berkontribusi untuk menurunkan pandemi ini supaya kita segera bisa melewatinya. Kami harapkan semua komponen bisa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari Badan POM. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Baik, Ibu Dwiana Andayani selaku direktur, selaku direktur registrasi ya Bu ya. Oke, registrasi obat tradisional tadi ya Bu ya. Iya betul, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Baik, Ibu terima kasih banyak, terima kasih banyak. Demikian bersama-sama kita telah dengarkan sesi pertama keynote speech dari para pemangku kebijakan.